Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat CTV Sumatera yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada terasa hari berganti hari. Ramadan sudah berjalan dan kita melakukannya dengan sebaik mungkin, insyaallah. Sehingga pun kita berharap semoga Ramadan yang telah kita lalui, yang telah kita jalani, semua aktivitas ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat CTV Sumatera yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul pernah bersabda yang dalam artinya seperti begini. Kata Rasulullah, para penghuni surga berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya untukmu kesehatan, maka tidak akan pernah ada rasa sakit bagi dirimu. Sesungguhnya untukmu kehidupan, maka kau tidak akan pernah mati di dalam surga ini. Sesungguhnya," kata penghuni surga, "engkau akan selalu muda dan tidak akan pernah tua. Dan sesungguhnya, selama engkau berada di surga, engkau akan senang selalu dan tidak akan pernah susah." Inilah perkataan surga. Artinya surga itu merindukan kita manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking rindunya surga dengan diri kita, dia memanggil diri kita. Kalau bahasa gaulnya sekarang, kemari. Masuk nih ke dalam tempat saya nih, ke rumah saya ini, ke surga ini. Kau tidak akan pernah mati, kau tidak akan pernah susah, engkau tidak akan pernah tua, engkau tidak akan pernah sakit. Jadi begitu kamu masuk ke dalam surgaku ini, kamu akan abadi. Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia sekarang itu tidak abadi. Dunia ini tidak ada abadi. Dunia ini adalah dunia yang fana. Suatu saat kita akan kembali. Maka ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Timbul pertanyaan. Kalau tadi surga mengundang kita, kalau tadi surga merindukan kita, lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah cukup dengan dirindukan oleh surga? Apakah kita juga tidak punya keinginan, tidak punya kerinduan untuk masuk surga? Saya yakin dan seyakin-yakinnya semua manusia umat Islam, umat yang beriman, pasti dia akan merindukan surga. Sahabat CTV Sumatera yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang kita dirindukan oleh surga, dan kalau memang kita merindukan surga, sebagaimana kalau kita merindukan seseorang, apa yang harus kita lakukan? Kita ingin bertemu. Bagaimana caranya supaya saya bertemu dengan yang namanya surga atau orang yang saya rindukan, tempat yang saya rindukan tadi? Kita berusaha semaksimal mungkin. Saya merindukan keluarga, berarti saya harus berusaha ketemu dengan keluarga itu. Gimana caranya saya menyenangkan keluarga? Begitu juga dengan surga. Gimana saya bisa bertemu? Gimana saya bisa masuk ke dalam surga itu? Apa syaratnya? Kalau saya merindukan surga, kalau saya merindukan surga, dan surga itu akan menantikan diri saya dengan beberapa syarat. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang dirindukan surga itu orang yang selalu membaca Al-Quran di setiap harinya.
Orang yang membaca Al-Quran itulah orang yang dirindukan surga. Tidak hanya sekedar membaca. Tidak hanya sekedar membaca. Dia menelaah Al-Quran, dia mentadabbur Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga itu orang yang selalu menjaga lisannya dari hal-hal, dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia jaga semaksimal mungkin. Gimana supaya lisan saya ini tidak menyinggung orang lain? Gimana supaya pembicaraan ini tidak menyakiti hati orang lain? Sehingga lisan yang keluar atau perkataan-perkataan yang keluar dari lisan kita itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Mungkin zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan menyenangkan orang yang mendengarkan perkataan kita. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu memberikan makan orang yang lapar. Kemudian yang keempat adalah orang yang puasa di bulan Ramadan. Sekarang ini kita berada di bulan Ramadan. Sekarang ini siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanannya, karena keyakinannya, karena kesungguhannya, maka dia orang yang dirindukan surga. Kenapa saya katakan? Karena dengan bulan puasa ini, dengan dia berpuasa, semua kriteria pertama, kedua, ketiga tadi pasti akan muncul. Orang yang puasa di bulan Ramadan, wah, kalau kita bicara baca Al-Quran, semua orang bisa baca Al-Quran. Semua orang membaca Al-Quran, berlomba-lomba membaca Al-Quran. Ada yang one day one juz, atau satu hari satu juz. Setiap hari itu dilakukan oleh mereka, siang dan malam, walaupun setelahnya wallahu a'lam. Kemudian kalau menjaga lisan dianjurkan, bahkan disunatkan oleh Rasulullah. Pokoknya kita harus menjaga lisan kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai lisan itu mengotori dan menghilangkan pahala puasa kita. Makanya di bulan Ramadan ini nggak boleh ngerumpi, ya. Nggak boleh riba, ngomongin orang, berkata dengan perkataan yang tidak semestinya. Kenapa? Karena di samping menghilangkan pahala puasanya, maka yang namanya surga itu merindukan orang yang menjaga lisannya. Kemudian memberi orang lapar. Di bulan Ramadan ini banyak dilakukan. Sehingga kalau sedekah di mana-mana, orang memberi makan orang yang berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Oleh karena itu, sahabat CTV Sumatera yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini kesempatan emas buat diri kita. Kalau surga merindukan orang-orang yang berpuasa, maka kita sambut kerinduan surga itu. Maka ada yang namanya salah satu pintu surga yang disebut dengan Babur Royyan. Apa itu? Pintu surga khusus orang yang berpuasa. Kenapa pintu itu ada? Kenapa ada pintu surga yang namanya Babur Royyan yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa tadi? Karena apabila orang berpuasa, semua kriteria kebaikan akan ada pada dirinya. Dia baca Al-Quran, dia rajin baca Al-Quran, dia rajin tadarus, dia rajin sholat malam, dia rajin memberikan makan orang-orang yang lapar, dia rajin bersedekah. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu dia jaga dengan sebaik mungkin. Fa insyaallah, apabila Ramadan kita bisa berjalan dengan baik dan dengan sempurna, maka apa yang dirindukan oleh surga terjawab. Fa insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah atau orang-orang yang dirindukan surga. Sahabat CTV Sumatera yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama
Perbaiki puasa kita dengan sebaik mungkin supaya apa yang dirindukan oleh surga itu ada pada diri kita. Kepada Allah saya mohon maaf dan kepada hadirin sekalian saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.